if you have more free time. And in our class, we will discuss about the TOEFL tips and tricks. The previous three meetings we have finished on reading, and this meeting on this evening we are focusing on listening sections. And thank you, Ms. Olfa, for joining this meeting. Yeah. Okay, everyone. Since I have finished, or we have finished the reading sessions previously, uh, now we are going to move to listening sessions. Before we serious screen on the listening sessions, I have to inform you what funny things from the listening session is. Most of task takers, when we work or when we discuss about the TOEFL, most of them think about something mistaken. Jadi rata-rata teman-teman yang mengambil tes TOEFL itu punya persepsi yang salah terhadap tes TOEFL listening. Kenapa bisa salah gitu ya? Maybe some of you still think that on listening sessions you have to guess what actually the speakers of the audio speak. Jadi rata-rata kita menebak atau mengira bahwa kita harus menebak nih apa sih yang diomongin sama audio atau sama speakers yang ada di dalam rekaman itu. As examples, seandainya dia ngomong seperti ini, I have difficulty on my duty on my new job. Nah, pasti teman-teman akan berpikir di situ teman-teman akan mencari jawabannya yang ada duty, a new job kayak gitu. Oh, tadi dia ngomongin tentang duty, dia ngomongin new job, pasti jawabannya akan ada seputar duty atau new job. Rata-rata kayak gitu. Kita menebak vocabulary-nya, bukan pada meaning-nya. Nah, ini yang akan membuat teman-teman banyak kesalahan. Makanya nanti kita akan share ke teman-teman semuanya what actually the right ways for answering the TOEFL listening sessions. Apa sih sebenarnya yang benar? Bagaimana sih cara kita menjawab soal-soal listening yang benar? Dan tentu saja karena ini online class, if you don't have any issue, teman-teman boleh turn on camera supaya kelasnya lebih interaktif. Tapi kalau punya isu mungkin sinyalnya atau lain sebagainya, it's okay if you cannot turn on the camera. Terus silahkan dipersiapkan audio equipment-nya, mungkin headset atau apapun yang bisa nanti membantu teman-teman untuk mengerjakan soal listening-nya dengan lebih mudah, gitu ya, lebih akurat. Oke, kita mulai. I will share your screen ya. Aku masih setting teman-teman yang baru masuk ya. Bentar ya teman-teman, kita paskan dulu screen-nya.
Di sini ya, kita akan mulai kelasnya dengan the first tips or the first trick is related to fundamental strategies answering short conversation. Karena seperti yang kita ketahui, di dalam TOEFL listening, you will be faced three exercises or the three typical exercises. Teman-teman akan menghadapi 3 tipe pertanyaan. Yang pertama adalah short conversation atau short dialogue. And then yang kedua adalah long dialogue atau percakapan panjang. Terus kemudian yang ketiga adalah lecturing atau monolog. Yang terakhir adalah monolog atau perkuliahan panjang. Nah, teman-teman, the first 25, ya 25 pertanyaan itu akan menanyakan seputar short conversation. Jadi teman-teman fokus untuk membuat short conversation dengan tipikal soal yang tentu lebih mudah ya dibanding dengan long conversation. Teman-teman harus memastikan all of your short conversations get correct as much as possible. Mendapatkan benar sebanyak mungkin. Kenapa? Karena on long dialogue akan jadi lebih sulit. Di bagian long dialogue akan menjadi lebih sulit begitu ya. Sehingga teman-teman harus memaksimalkan di awal itu dapat benar sebanyak-banyaknya. Nah, kita mulai dari di sini. Fundamental strategiesnya apa saja? Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa di dalam fundamental strategies ada 3 hal yang teman-teman akan pelajari. The first is related to focus on the last line. Yang pertama itu teman-teman harus fokus pada last line, kalimat terakhirnya. Terus yang kedua, teman-teman harus tahu what is choosing answer with synonym, apa yang dimaksud dengan memilih jawaban dengan sinonim. Terus kemudian avoiding similar sound. Apa itu artinya menghindari similar sound. Lalu teman-teman, di 3 hal itu kita akan mulai dari poin pentingnya di listening itu. Ada beberapa poin pentingnya yang akan kita atau teman-teman harus pelajari. Yang pertama, it's about the tones and intonations. Di dalam TOEFL, itu tone dan intonasinya berbeda. Nada berbicaranya itu berbeda. Sehingga, if maybe somebody tell you related to, oh kalau mau listeningnya bagus, kamu bisa dengerin film, dengerin podcast, atau anything yang berbahasa Inggris gitu ya. Nah, tips ini mungkin bisa efektif, tapi lama waktunya. Teman-teman akan improve listening skill-nya lama banget, slow progress-nya. Kenapa? Karena tone dalam film, dalam lagu, dalam podcast itu berbeda dengan tone on TOEFL. Di dalam TOEFL, tone-nya itu flat. Tone-nya itu tone netral. Tidak ada emosi disampaikan. Sementara dalam film, dalam podcast orang ngomong pakai nada, pakai emosi. Apalagi kalau di film. Nah, terus yang kedua, is about the topic and the vocabularies. Topik dan vocabulary-nya itu berbeda. Di podcast orang ngomongin bisnis, orang ngomongin pendidikan, orang ngomongin anything gitu ya. Tapi di dalam TOEFL itu nanti secara spesifik akan ngomongin rata-rata aktivitas perkuliahan, terus kemudian akademik yang ada di Amerika kayak gitu. Nah, terus kemudian apa yang teman-teman harus tahu? Teman-teman, you don't need to find the vocabularies. But you have to find the meaning on the conversation. Jadi yang dicari itu maknanya, bukan vocabnya. Jangan teman-teman dengerin, oh tadi dia ngomong apa ya, ngomong apartment atau department. Mana yang benar? Tidak seperti itu, tapi fokus pada makna utuhnya. Terus dia akan menggunakan idioms, dia akan menggunakan istilah-istilah yang membuat teman-teman harus pelajari semuanya. Terus kemudian ada perbedaan bunyi, nanti teman-teman jangan sampai ketukar. Ada expressions yang teman-teman harus kenali.
ada comparisons, dan ada juga informasi yang tersirat yang teman-teman semua harus tahu itu apa sih yang dia maksud secara keseluruhan. Nah, dari itu semuanya kita nanti mengenal bahwa di dalam part 1 itu adalah short conversations, di part 2 itu adalah long conversations, di part ketiga adalah long talk atau monolog. Nanti optimalkan di sini untuk gaining score, dimaksimalkan di bagian pertama itu untuk gaining score. Kenapa? Karena di bagian pertama itu yang bagian mudah. Kedua agak susah, ketiga susah. Makanya kalau yang mudah benar semua, nilainya sama. Nilainya udah mulai dapat lumayan begitu ya. Terus kemudian sekarang kita mulai. Langsung ya, answering short conversation. Ada strategi pertama, focus on the last line. Jadi, speakernya itu kan begini teman-teman. Ada 3 orang yang akan ngomong. The first is speaker 1. Apa fungsi? The functions of the first speaker is just to stimulate or to ask or to interview the second speaker to give the reactions. Jadi dia tugasnya adalah dia nanya atau ngasih statement supaya direaksi sama pembicara selanjutnya. Istilahnya dia itu pemancing saja. Nah, terus yang kedua, he or she will give reactions or informations. Dia akan memberikan statement, informasi, atau reaksi. Nah, nanti yang ditanya adalah apa yang disampaikan oleh the second speaker. Itu gunanya teman-teman fokus pada bagiannya dia, the last line, dia yang terakhir misalnya. Nah, terus narator hanya untuk menyebutkan pertanyaannya saja, hanya memberikan directions, arahan apa yang harus kita kerjakan, begitu. Mari kita mulai. Contoh, ini adalah first speaker, ini adalah second speaker. Terus kemudian narator, ini ya narator gitu ya. Let's take a look. The man said that Billy really made a big mistake this time. Terus the woman menjawab, yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Yang ditanya adalah statement perempuan ini tadi. He forgot to turn in his research paper. Nah, mungkin teman-teman tadi mendengar, kalau tidak membaca teksnya ya, kalau tidak membaca teksnya teman-teman mendengar, oh tadi dia ngomongin bahwa dia lupa, he forgot. Sehingga teman-teman akan menjawab di sini forgot, ya. He forgot to write his paper. Coba lihat makna forgot to turn in his research paper quite far from the forgot to write his paper. Sangat jauh dengan forgot to write his paper. Sehingga ini salah. Yang benar forgot to turn in, lupa mengumpulkan, adalah didn't remember to submit his assignment. Ya, jadi jangan fokus pada vocabnya, tapi fokus on overall meaning, makna keseluruhannya. Jangan hanya karena tadi, oh dia ngomongin forgot, dijawablah forgot. Atau, oh tadi dia ngomongin paper, ngomongin turn in paper. Oke, tak jawab turn in the paper. Jawabannya juga salah. He turned in the wrong place. Ya, sama vocabnya tapi beda maksudnya. Sehingga don't focus on the vocabularies but focus on the full meaning. Jangan fokus pada vocabnya, tapi fokus pada makna keseluruhannya. Begitu. That the first first tips and trick. Tips dan trik yang pertama. Terus kemudian the second. Kita akan lanjut yang kedua. What is the second? Choose answer with synonym. Synonym is actually different word. Yeah. They have the same meaning. Kata yang berbeda, tapi maknanya sama. Contoh, di dalam bahasa Indonesia dulu. Aku bisa ngomong kata surat. Ya. Itu sama dengan apa? Ya. Atau aku ngomong kata rumah, itu persamaannya dengan apa?
Rumah sama dengan tempat tinggal, kayak gitu. Itu yang disebut dengan sinonim. Terus kemudian saudara, keluarga, something like that, apa yang kita bisa carikan makna dekatnya. Nah, di TOEFL nanti bagaimana? Contoh begini. Ketika orang ngomong bring some drugs di dalam audionya, maka maknanya jangan dicari yang ada gerak-geraknya doang. Maknanya adalah bring some drug, mungkin saja sama dengan atau maknanya itu sama dengan this one. Take some medicines. Find the doctor, sama dengan meet the doctors. Working in the bank, ini adalah banker. The jobs have been finished, the tasks are done. Maknanya sama, tapi disampaikan dengan kosakata yang berbeda. So don't focus on the vocabulary again. Lagi-lagi tak bilang jangan fokus pada vocabnya, tapi fokus pada maknanya, begitu. Let's take a look on the examples. Ada woman, ada man, ada narrator. Let's start from the woman. Womannya bilang, why is Barbara feeling so happy? The man answered, she just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Terus kemudian jawabannya yang mana? Nah, tadi kita melihat atau mendengar, kita mendengar ada kata real estate agency. Pasti teman-teman akan, oh tadi ngomongin tentang real estate agency. Oke, tak cari yang ada real estate agency-nya. Adalah di sini. Yang ada real estate agency-nya adalah ini. Ketika dijawab di sini malah salah. She bought real estate agency. Dia membeli real estate agency. Sementara yang disampaikan adalah started working in real estate agency. Ya, sangat berbeda dengan bought real estate agency kan? Sangat berbeda. Atau, oh tadi dia ngomong kata real estate yang lain gitu ya. Ini ada real estate-nya, ini ada real estate-nya. Tapi semuanya salah maknanya. She always like her work in real estate. No, dia tidak bilang kayak gitu. Atau she just bought some real estate. Apalagi ini. Ada kata real estate-nya, tapi salah semua. Sementara yang benar adalah tidak mengandung kata real estate, but dia maksudnya sama. Working in real estate agency menjadi she began a new job. Kenapa? Karena just started itu sama dengan began, mulai. Working adalah a new job. So she began a new job. It's the same as she just started working in a real estate agency. Sama aja. Makanya teman-teman hati-hati. Apa yang didengar tidak langsung sama 100% dengan pilihan jawabannya. Bisa saja tulisannya berbeda, but the meaning is the same. So focus on the meaning. Fokus pada meaningnya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah how if I am blank? Gimana kalau gue ngeblank? Gimana kalau gue nggak tahu nih apa jawabannya gitu? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? If you're blank, you don't know what actually the conversation about. Kita nggak tahu nih percakapan tentang apa nih yang kelewatan gitu ya. Keep listening, tetap dengerin, and you have to remember how's the sound of the conversation. Betul teman-teman dengerin ya dan ingat-ingat tadi suaranya tuh kayak apa? Contoh. Let's say. Why couldn't Mark come with us, woman? He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Let's say you don't know, teman-teman nggak nangkep tadi ngomong apa. Tapi teman-teman ingat, oh tadi ada kata apartment. Sehingga yang dilakukan adalah jangan pilih jawaban yang mengandung kata mirip dengan apartment atau mungkin teman-teman dapat yang lain searching mengandung kata searching dan apartment mirip dengan itu, jangan pilih. That's it all.
Mari kita coba lihat. He was in department office. Apartment, department. Mirip, jadi jangan dijawab. Anggap aja ini salah dulu. Ya. Terus kemudian ada kata number C nih. Working on research project. Search, research. Dekat, coret salah. Terus kemudian yang ketiga. He had an appointment at church. Appointment, apartment, dekat. Search, church, dekat. Coret salah. Berarti jawaban yang salah, kemungkinan salah. Apakah benar-benar salah? Yes, it worked. Ya. Searching for a new apartment doesn't mean he was in a department office, doesn't mean he was working on a research project, and it doesn't mean also he had an appointment at church. Jadi maksudnya itu bukan dia lagi di department office, atau juga dia lagi kerja di research project, atau dia sedang ada janji ketemuan di gereja. He was searching for a new job, itu malah benernya dengan looking for a place. He was searching for a new apartment, itu artinya sama he was looking for a place to live. Looking is searching. Looking maknanya sama dengan searching, tapi suaranya jauh banget. Searching, looking, sangat jauh. Apartment adalah a place to live. Apartment itu jauh sekali makna suaranya dengan a place to live. Ya. Jadi kalau kamu ngeblank, calm, ya, stay calm, dan keep listening, tetap dengerin, lalu jawab yang suaranya sama sekali tidak mirip dengan apa yang teman-teman dengar di dalam audio. Oke? That three things. Itu 3 hal yang akan membantu teman-teman mengerjakan fundamental exercises-nya di bagian-bagian awal ketika teman-teman mengerjakan TOEFL listening exercise. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita praktis, is there any question? Nothing. Oh, nothing? Enak ya kalau nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silahkan teman-teman mulai siapkan apa namanya audio equipment-nya. Kita akan coba praktis. Teman-teman audionya sudah ready semuanya karena it played one, hanya diputar sekali saja setiap soalnya. Kasih aba-aba kalau teman-teman sudah ready semuanya, audio equipment-nya sudah siap, headset sudah aman, sudah ready, oke, good. Kalau ready kita akan mulai dari number 1. Akan ada 10 soal, setiap soal setelah audio diputar, teman-teman punya 14 detik untuk menjawab. Ya, I will turn off my camera and also turn off my mic, but it will directly play for 14 seconds after that. Jadi supaya teman-teman lebih fokus, audioku akan tak matikan, ya, jadi suaraku nggak ngeganggu. Terus kemudian juga videoku akan tak matikan biar teman-teman benar-benar fokus ke soal saja. Setiap soal selesai ada waktu 14 detik teman-teman untuk menjawab. Ya. Ada waktu 14 detik untuk menjawab setiap audionya atau soalnya selesai dibacakan. Oke, turn off my camera and then it will be started. 3, 2, 1, go. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean?
I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean?
Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Time is up. Waktunya habis, teman-teman. So number 1 to number 10, please write your answers on the chat room. Jadi silahkan teman-teman tulis jawaban nomor 1 sampai nomor 10. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama dari nomor 1 sampai 10 ya. We're waiting for that. Kita tungguin. While waiting, I will take my mineral water for a while ya. Saya ngambil air minum dulu sebentar. Silakan sambil saya tunggu jawaban teman-teman ditulis 1 sampai 10 dikirimkan ke chat room ya.
Oke, kita tunggu. Belum ada yang ngirim nih. Yuk, biar efektif waktunya, please send your answer. Silahkan dikirimkan. If it's not complete, it's okay. Nggak complete juga nggak apa-apa. Oke, good. Udah ada 2 orang yang ngirimin. Tunggu yang lainnya. Miss Melinda, Mr. Suki, Miss Ulfa, Miss Yosef, Miss Anggiat, Melinda, baru Miss Lestari, and also Miss Helmi yang kirim ya. Oh, Suki dan yuk kita tunggu lainnya. Oke, sambil nunggu lainnya biar efektif ya, kita mulai. Kita akan bahas dari nomor 1 dan we will play once more. Kita akan ulangi 1 kali lagi dan kita akan cek apakah jawaban teman-teman benar atau salah. Miss Lestari will be the first, akan menjadi yang pertama menjawab soal nomor 1. Please prepare yourself ya, nanti please give me the reason why did you answer number 1. Itu kenapa alasannya jawab C ya, nomor 1. Started by now. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? Saya pilih C Cap karena yang woman-nya itu dia nggak siap untuk ke konser gara-gara sangat ramai dan sangat berisik. Oke, let's be check. Mistaken. Mas Helmi juga jawab C. Mas Subhi, your answer is D. Kenapa Mas Subhi? Iya, Cap. Menurut saya kan karena ada noisy sama apa ya tadi tuh. Jadi ya saya kiranya ya banyak orang di sana, makanya si woman-nya itu nggak yakin buat pergi ke sana gitu. Oke, kita play once more. Kita akan mainkan sekali lagi dan silakan teman-teman tentukan jawabannya. Kira-kira apa nih ya? Kita ulangi sekali lagi. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Oke, Mas Subhi, will you change your answer or not? Tetap sih, Cap, tetap. Oke, it's okay. Jawabannya D ya, kita cek. Yang lain ada yang B, ada yang C, tadi salah, kita cek. Nice, jawabannya D. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Sebenarnya it's simple. Dia bilang, did you have a good time at the concert? Berarti dia udah pergi dong. Karena dia pertanyaannya menggunakan did you have. Apakah kamu have a good time? Apakah kamu enjoy? Lebihnya have a good time itu enjoy. Apakah kamu suka konsernya? Not really. Tidak terlalu. The concert was too crowded and some of the audience members were too noisy. Jadi dia pergi tapi nggak enjoy. Kenapa? Karena some audience itu too noisy and also too crowded. Terlalu banyak orang kalau crowded itu. Nah, terus kemudian kenapa jawaban B, the audience was too noisy? Itu salah. Karena ketika kita ngomongnya adalah some of the audience members,
were too noisy, beberapa dari audiensnya, penontonnya itu berisik. It doesn't mean penonton secara keseluruhan, the audience was too noisy. Sebagian tidak merepresentasikan semuanya. Kita bisa bilang sebagian rakyat Indonesia tidak terpelajar. But it doesn't mean semua rakyat Indonesia tidak terpelajar. That's why the audience was too noisy adalah pengecohnya. Kalau teman-teman tadi dengerin tips dan trikku dengan baik, tadi disebutkan, kalau seandainya ngeblank, jangan pilih jawaban yang suaranya mirip dengan audionya. Tadi pasti teman-teman dengar concert and noisy, karena kata ini umum. Concert ada di pilihan jawaban A dan C. Ya, di sini ada kata concert. Moment. Ini ada kata concert, ini ada kata concert. It's too good to be true. Terlalu mudah untuk dijawab kalau seandainya ada concertnya. Ada kata noisy di sini. Yang nggak ada, there were too many people. Jadi kayak gitu ya. Kalau ngeblank, do this. Kalau ngeblank, lakukan hal yang seperti barusan saya tunjukkan. Kita lanjut ke nomor 2. It will be Mr. Hand me your time to explain your answer. Started by now. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? Halo Mas Helmi, silakan. Ya, Cap, menurut saya si laki-lakinya tuh bilang untuk jangan terburu-buru, no rush. Jadi menurut saya jawabannya he's not in hurry. Oke, nice. Kita coba cek jawabannya. Betul ya. Dia sebutin bahwa there is no rush. Nggak buru-buru kan? Nah, kalau mau divalidasi lagi, tadi dia ngomong several week and paper. Dia akan mengeca teman-teman dengan kata several week. Ada week, ada paper, ada paper. Ini hanya untuk mengecoh. Lalu pertanyaannya sebenarnya, kenapa mereka membuat soal kayak gini gitu? Supaya dia bisa membedakan mana orang yang cuma fokus pada suaranya aja, mana orang yang paham maknanya. Kan kalau teman-teman menguji orang, lu bisa nggak sih bahasa Inggris gitu? Bisa. Bisanya apa? Bisanya adalah kalau kamu ngomong, aku bisa tiruin. Ketika kamu several week, oke, several week. Nah, ini yang dihindari. Hindari orang nangkep informasinya adalah letter-let seperti suara yang dia dengar. Kayak gitu. Makanya jangan jawab hanya karena teman-teman dengar kosakata itu. Ya, the things. Tapi nomor 2 ini banyak yang benar. It's nice. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Mr. Subki, please your time. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? Iya, Cap. Jadi saya jawab tuh B ya. Karena tadi si woman-nya kan ngajak buat study group. Jadi ya study together gitu, Cap. Bersama. Nice. Nah, walaupun katanya sesimpel itu, tetap dia menggunakan paraphrasing ya, atau menggunakan makna yang berbeda. Apa makna yang sama, kosakata yang berbeda, sinonim. Let's form study group dijadikan they should study together. Ya, nice, thank you, Mas Subki. Now, banyak juga yang benar ini, bagian ini. Kita ke Mr. Anggiat for number 4. Please prepare yourself, number 4. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Menurut saya, Sir, perusahaan ketika teman yang ngajak minum dia terlambat,
dia lagi perusahaannya mengalami apa Downsizing. keterpurukan kayak. Iya, kayak. Jadi saya milih jawabannya si Los tadi. Gitu. Oke, lost her job ya. Let's we check. Nice. Nah, ini dia menggunakan sama konsepnya. Dia menggunakan sinonim ya. The company she worked for was downsizing and she got laid off. Downsizing adalah pengurangan karyawan. Laid off artinya dipulangkan, di PHK. So she lost her job. Nice, betul. Thank you, Mr. Anggiat. Now we go to Miss Ulfa, number 5. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? Silva. Halo Miss Ulfa. Your voice is all not audible. Suaranya nggak kedengeran ya Miss Ulfa. Mana nih Miss Ulfa? Kita unmute ini. Halo Miss Ulfa, are you there? Nggak ada ya Miss Ulfa. Kita cek dulu jawabannya Miss Ulfa. Jawabannya adalah nomor 5 ini C, Miss Ulfa. Let's we check. Mistaken. Nah, kita dengerin sekali lagi. Nanti teman-teman silahkan jawab. Menurut teman-teman, jawaban terbaru teman-teman setelah dengerin yang kedua kali ini apa ya? Let's listen for. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Kita cek ke yang pertama. Miss Lestari, your answer number 5. After listening the second time, what will be? Halo Miss Lestari. Oke. B ya. Oke, she should hem it up ya. Kenapa? Karena tadi tuh ada kata-kata itu kayak, tapi nggak tahu. Dengar ada kata hem it up ya. Iya. Oke, bukannya kalau kita dengar itu harus kita hindari? Iya sih kan. Kita coba cek yang apakah benar harus dihindari atau jangan. Oh, tadi ada dia ngomong hem it up. Masa nggak boleh dijawab gitu ya? Kita cek. Salah. Mas Helmi, jawabannya jadi apa Mas Helmi? 50-50 dengan hadiah 1 miliar. Jawabannya menurut saya D, Cap. Kenapa dia itu? Jadi kan Haminap sama traveling itu ada kayaknya ada disebut ya tadi. Jadi saya menghindari kata itu, jadi coba D deh. Oke, menggunakan petunjuk ya. Ketika suaranya ada skirt, ada hem it up, ada raveling. Apakah yang tidak ada adalah must man her garment? Apakah menggunakan trik ini bisa menolong? Kalau enggak ya percuma, berarti dia jelaskan ya. Ada, benar jawabannya. Kenapa begitu? Kok bisa? Gitu ya? Kalau kita lihat skripnya, teman-teman, dia bilang nih, hold it, there is thread dangling from the back of your shirt. Ya, ada sesuatu nih di belakang skirtmu. Terus kemudian, there is, the seam is unraveling. You need to hem it up. Ya, jahitannya tuh kayak ada unraveling, kayak nggak benar gitu ya, nggak tepat. You need to hem it up. Kamu harus perhatikannya. Nah, makanya jawaban yang benar adalah she must mend her garment. Harus memperhatikan garment adalah skirt, pakaian. Garment itu pakaian. Makanya kalau di teman-teman mungkin sering ke Tangerang atau ke Jakarta, pabrik-pabrik itu disebutnya pabrik garment atau pabrik pakaian sebenarnya gitu.
Nice. Kita lanjut ke nomor 6. Again, Mas Helmi, continue number 6. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Mas Helmi. I think if a cap, it's just my intuition. Cuma intuisi saya aja, Cap. Oke, intuisi. Let's recheck. Nice. Kenapa kok benar gitu ya? Kenapa kok A benar? Kalau kita dengerin lagi. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Oke. Dia bilang, do you think we need to play it safe and bring a chains? Apakah kamu pikir atau apakah kamu kira kita perlu main aman aja nih, kita bawa rantai. Jadi rantai itu kalau di luar negeri yang bersalju, kalau pas lagi salju, kendaraannya biasa dikasih rantai di bannya ya, supaya nggak licin gitu. Nah ketika teman-teman, gimana nih, kita bawa rantai aja atau enggak, biar aman gitu. Terus kemudian dia jawabnya adalah, Why? The roads aren't. ya, ngapain? Berarti kan nggak penting kan, kalau bawa nih laptopnya, ngapain? Kan nggak penting berarti, sehingga harusnya ya udah tak perlu bawa rantai, berarti it should be fine for driving. Icy this late in the spring. Nggak bersalju atau nggak beres jalanannya di spring ya, di musim springnya. Jadi ya should be fine for driving. Begitu ya, that's a thing untuk menjawab. Kita lanjut. Mas Subhi for number 7. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Mas Subhi, your answer is AY. Iya, sure. Jadi tadi saya nggak baca, nggak dengar kalau ada silabusnya, jadi saya milih A karena yang lainnya itu ada exam gitu sih. Oke, jadi jawabannya mau dirubah atau enggak? Masih sama. Oke. Saya nggak tahu jawabannya yang mana. Oke, let's check. Teng. Kita dengerin sekali lagi dan teman-teman boleh kalau mau mencoba merubah jawabannya. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Oke, jadi ada silabusnya ternyata dia sebutin juga. Examnya disebutin juga. Berarti, wah, dua kata silabus dan exam, dua-duanya ada di semua pilihan jawaban. Tapi Mas Anggiat, your answer is B. Why? Kenapa Mas Anggiat? Ketika si cowoknya bingung mau mulai belajarnya dari mana, si ceweknya memberitahu kalau untuk belajar dari silabus itu udah menggambarkan tiap materi pada satu semester itu. Oke, Keseluruhan materi. Good understanding bahwa silabus itu means-nya one exam will cover everything they studied in the semester ya. Kita cek. Oke, benar. Tapi sebenarnya ada satu kata yang menggambarkan jawaban juga. According to the syllabus, it will be cumulative exam. Berdasarkan silabusnya, tesnya akan kumulatif. Kumulatif itu berarti kumpulan dari semua kan. Makanya cumulative exam means adalah will contain will cover everything they studied this semester. Akan mempelajari semua yang sudah mereka pelajari semester ini. Nice, good understanding. Nah, harapanku
Teman-teman, ketika menjawab, mulai berpikir atau mulai mempertimbangkan maksud dari audio yang teman-teman dengar. Bukan hanya tadi vocabnya apa ya, aku nggak dengar ini, nggak dengar itu. Tapi try to understand the meaning. Coba pahami maksudnya. Karena tidak semua maksud itu langsung disampaikan dalam vocab saja. Seperti yang dilakukan Mr. Anggia tadi udah bagus. Udah benar, that's on a good track. Ya, udah dalam fase yang bagus untuk mengerjakan listening. Oke, next kita coba soal yang selanjutnya. Mr. Anggia with number 8. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? Mr. Anggia, your answer is D. Why? Kenapa? Hello, Mr. Anggia. Your voice is not open. Yeah, good now. Agak di sini kali ini soalnya agak bingung sih saya soalnya apa untuk intonasinya tadi untuk saya sendiri agak membingungkan, jadi kayak nebak aja sih. Masih nebak untuk soal yang ini. Oke, kita kasih kesempatan pikirin sekali lagi. Coba jawabannya bisa berubah atau tidak berubah ya. Kita cek dulu sekali lagi. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Tetap atau berubah? Berubah kayaknya C sih. Oke, kayaknya C. Kenapa berubah jadi C? Nggak tahu ya benar apa enggak. Kalau dari si cowok yang pertama ngomong, apakah kamu memiliki masalah di pelajaran geometri sebelumnya? Cuman yang si ceweknya malah ngejawab kayak tidak sama sekali, cuman dia hanya lelah saja. Begitu sir. Cuman nggak tahu nih ceweknya gimana benar. Teng, mistaken. Kita bandingin dengan yang lain dulu. Miss Lestari number 8 D, will you change or not? Why? Jawabannya D. Saya tetap D, Cap. Karena untuk yang kelas geometri itu cewek itu bilang kalau dia capek, tired. Terus dia lebih memilih mengerjakan tugas setelah kelasnya gitu, Cap. Oke, let's check. Nah, siapa yang benar? Kenapa? Dia bilang, have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. Nah, kata geometry problems ini bukan artinya masalah geometri ya, tapi PR geometri. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin atau sudah punya kesempatan kuliah di luar negeri, dia biasanya selain PR ada case kayak gini. Jadi si profesornya atau si dosennya memberikan problems untuk kita pikirkan solusi atau jawabannya. Only think about that, only work on it. Jadi nggak ada instruksi tulis paper on something kayak gitu, nggak selalu seperti itu. Ada masalah, oh ini kenapa ya ada ABCD something kayak gitu, coba deh cari solusinya apa kayak gitu. That's on geometric problems. Di sini konsepnya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang dari pendidikan seandainya gitu ya, kenapa ya banyak banget kasus bunuh diri di anak-anak mahasiswa sekarang ini, coba deh cari solusinya, masalahnya itu kenapa. That's disebut dengan problems. Terus kemudian dia bilang, no I haven't, aku belum, I'm too tired now. Dengan kata I am too tired now, teman-teman harusnya udah bisa jawab, oh berarti dia akan istirahat. I am too tired.
I think I'll take a nap, akan tidur siang dulu, and then work on the math before class. Kerjainnya sebelum kelas. Begitu. Ya, jadi perkiraan mungkin conversation-nya berjalan sekitaran jam 12-an ya. Jadi jam 12 istirahat dulu, jam 1 baru ngerjain tugasnya mungkin seperti itu. Next kita Miss Lestari number 9. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? Saya pilih C karena woman-nya itu dia bakal ngecek ulang gitu kayak. Oke, kita cek. Deng. Berarti tadi kedengeran ya bahwa check it back few days later ya untuk ngecek ulang beberapa hari ke depan itu dapat ya Miss Lestari ya. Iya. Oke. Mas Helmi, kenapa jawabannya D Mas Helmi? Halo Mas Helmi. Saya karena tadi ada perkataan check back, jadi si must wait cap. Jadi saya pilih D. Oke, kita cek. Nice. Ya, jadi simpulannya dengar apa yang didengar sudah benar, tapi simpulannya Miss Lestari tadi masih ada kesalahan. Dia bilang I was given a rain check and was told to check back in a few days. Jadi dikasih nomor antrian atau dikasih cek antrian, nanti suruh ngecek balik beberapa hari ke depan. Artinya dia suruh nunggu gitu. Sementara kalau she can pick up her book until her check clears, itu ngapain ceknya? Ceknya tidak dimaksudkan untuk clearance atau pembayaran, tapi dia disuruh nunggu karena belum ada bukunya. That things ya. Nice, kita tutup nomor 10 dan masuk ke. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Mas Subhi, your answer. Saya lebih feeling aja sih. Feeling aja. Oke, kita cek your answer is D ya. Teman-teman tahu power surge enggak? Ada yang tahu apa artinya power surge? Oke, nggak tahu ya. Kalau nggak tahu teman-teman, power surge itu naik atau turun daya. Mungkin teman-teman pernah ngalamin di mana tiba-tiba lampunya kayak redup, tiba-tiba langsung terang lagi gitu. Itu namanya power surge. Di mana voltage dari electricity itu nggak stabil. Nah, sementara yang tadi dia bilang, kita listen once more. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. We probably have a power outage. Power outage ini mati lampu. Ya, the electricity itu mempengaruhi the clock. It resets when the electricity comes back on. Listriknya kalau pas balik nyala lagi, si jamnya reset ke jam 12. Nah, makanya jawaban yang benar kira-kira mana? A, B, atau C? Jawaban B pasti salah. Jawab Anda A juga pasti salah. Karena the clock was not
set properly. The clock is set properly, tapi karena ada mati lampu, the blackout, the power outage, makanya dia ke reset 12 karena penjelasannya the power outage influence the clock. It automatically turn back on, reset to 12 when it turns back on. Akan menjadi ke reset jam 12 kalau lampunya nyala. Begitu. Nah, teman-teman, itu fundamentalnya ketika teman-teman mengerjakan soal-soal dalam listening. Ya, di dalam listening. Fundamentalnya teman-teman tahu bahwa yang harus dipahami banget adalah ada 3 pembicara. Dan most of the time yang dijadikan case-nya adalah pembicara yang kedua. Nah, other than that, ya, selain itu, teman-teman juga harus tahu bahwa it will not directly what he said is the answer. Tidak akan langsung kosakata yang disampaikan itu menjadi jawaban. Rata-rata apa kosakata yang teman-teman dengar ketika ditaruh di pilihan jawaban, kosakata itu berubah dan dirubah menjadi kosakata dengan makna yang sama tapi katanya yang beda. So instead of focusing on the vocabularies, you have to focus on the meaning. Bukannya teman-teman fokus pada vocabnya, tapi teman-teman fokus pada maknanya. Itu yang the most important. Sekarang kita akan lanjut pembahasan kita pada wait a moment, I'll share screen. Ya. Kita lanjutannya adalah drawing conclusion strategy in short conversations. Kita menyimpulkan ya dari percakapan pendek. Apa yang disimpulkan? Pertama, kita harus menyimpulkan identifying implied questions on TOEFL terkait dengan who itu siapa, what itu apa, and where itu di mana. Kita mulai dari yang who, what, and where. Teman-teman, dia akan tanya who is probably talking, siapa yang berbicara. What will she or he probably do next? Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Atau where does the conversations probably take place? Di mana percakapannya berlangsung? Tapi teman-teman nggak akan menemukan jawaban itu directly on the conversation. So you have to conclude and imply by yourself. Mencoba mengimplikasikannya sendiri. Contoh yang pertama. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? The man answered, you missed one homework assignment and a quiz. Who is the man? Ya, siapa si laki-laki itu? Nah, di sini tentu teman-teman bisa menyimpulkan bahwa si perempuannya nanya, what assignment I missed? Tugas apa yang aku lewati? When I was absent from your class, ketika aku absen dari kelasmu. Dan laki-laki itu bisa menjawab, you missed one homework, assignment, and a quiz. Siapa laki-laki ini? Dia bisa memberikan homework, dia bisa memberikan PR, assignment, tugas, dan juga quiz. Dia bisa memberikan quiz. One and only is a teacher. Jadi dia adalah teacher. Lalu cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya adalah teman-teman memprediksikan dari apa yang disampaikan, tentang apa, seputar apa, itu akan menjadi jawabannya. Gitu ya. So you focus on the benda-benda yang disebutin. Contoh di sini ya ada assignment, ada kelas. Siapa yang punya kelas? Antara guru atau murid. Tapi siapa yang bisa memberikan homework, assignment, dan quiz? Apakah gurunya atau muridnya? Of course the teacher. Sehingga jawabannya adalah the teacher, not the student. Karena students tidak bisa memberikan PR, tapi mendapatkan PR. Begitu, ya. Terus kemudian ditingkatkan yang kedua, who and what informations ini akan dipresented in passive. Akan disampaikan di dalam kalimat pasif atau aktif. As you know, kalimat aktif ya
adalah subjeknya itu doer. Dia pelaku dari sesuatu. Contohnya, I publish my book. Ya, aku menerbitkan bukuku. Nah, sementara kalau kita analisa, I adalah subjeknya dan saya melakukan publishing. Ya, kalau kita balik menjadi pasif, ya, subjeknya di sini akan menjadi not a doer, ya, bukan doernya, tapi menjadi victim, menjadi korbannya. Oke, contoh, my book is published. Nah, bukuku diterbitkan. Bukunya tidak terbit sendiri, tapi diterbitkan. Nah, ini yang teman-teman harus pahami, bahwa aktif itu subject plus verb directly, kalau pasif adalah subject plus be plus verb 3. Apa fungsinya ini? Untuk mengetahui bahwa jika dialog berupa kalimat pasif, maka jawabannya berupa kalimat aktif. Kalau kalimatnya aktif, maka jawabannya berupa pasif. Maksudnya gimana? Maksudnya, contoh begini. Ya. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. Ya. Kita lihat di sini, she got a new checking account. Kalimat apa ini? Ini adalah kalimat aktif. Maka jawabannya akan berupa kalimat pasif. Begitu. She got a new checking account. Maka akan berupa a new checking account was opened. Ya, menjadi bukan Sally wrote several check, bukan she wanted check up on the bank, bukan Sally check on the balance in her account, tapi informasi she got a new checking account dirubah menjadi a new checking account was opened. Ya, checking account yang baru dibuka. Untuk siapa ya? Untuk Sally lah. Gitu ya. That things ada perubahan dari pasif menjadi aktif. That a simple thing. Ya, sederhana. Terus, bagaimana kalau who and what in multiple nouns? Kadang teman-teman, oh tadi kan cuma ngomongin Sally, tadi kan cuma ngomongin tugas, ngomongin teacher. Bagaimana kalau yang diomongin itu banyak orang? Contoh di sini. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Ada Mara, ada Robert. Ada dua orang. Gimana nih cara menjawabnya? So, you focus on noun one. Orang atau benda atau apapun yang disebutin. Yang pertama di sini adalah Mara, to N1. Ya. Terus kemudian melakukan apa? Ya. Does what? Melakukan apa? Di sini replace. Jadi yang kamu ingat hanya Mara replace somebody. Seseorang yang lain. Lalu kalau kita aplikasikan tinggal Mara replace someone. Sehingga kita tinggal cocokin. Yang A, Robert became a new member of the band. No. Kenapa? Karena Mara replace. Berarti Mara yang baru. Oke, salah. Yang kedua, Robert took Mara's place in the band. No. Mara replace somebody. Not somebody takes Mara's place. Sehingga jawaban B salah. Yang ketiga, Mara didn't have a place in the band. Mara have. Because of Mara replace somebody. Sehingga ini juga salah. Yang benar adalah Mara took Robert's place in the band. Ya, that the thing. Jawabannya yang D. Begitu. Jadi walaupun orangnya banyak yang disebutin, nggak usah panik. Tadi siapa dan siapa ya? Gitu.
Fokus saja orang pertama ngapain. Gitu. Itu yang ketiga. Ya. Ini sekarang saatnya teman-teman back to practice again. Ya, kita balik practice lagi. Atau ada pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, karena waktu kita terbatas, ya kita akan coba practice one by one di skill yang who and what ini, supaya nanti kalau waktunya habis kita bisa cukupkan. Kita mulai dari nomor 1. Teman-teman bisa pikirkan jawabannya dan nanti tuliskan langsung nomor 1 apa jawaban teman. Number 1 started by now. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? Your turn to answer. Silahkan tuliskan jawabannya. A, B, C, atau D, sampai nomor 1. Oke, Mas Yosep, why did you answer A, Mas Yosep? Itu saya tangkap dari dialognya mengenai laki-laki bilang kalau dia tahu ada orang yang ambil dan tidak tahu arahnya kemana. Bisa, sorry. We check it. Is that A benar? Nice, benar ya, Pak, yang benar. Kenapa? I saw it there a while ago. Aku sih tadi lihat di sana. It must have been moved. Kayaknya sih ada yang ini ya. It must have been moved. Itu pasti udah dipindah. Jawabannya menjadi positif. Yang tadi it must have been itu pasif, menjadi someone put it somewhere else menjadi aktif. Oke, that's good. Kita lanjut yang kedua. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? Silakan. Yuk, jawaban nomor 2. D. Oke. Mas Bram Malka, why did you answer D? Miss Intan ini lagi di pelabuhan tadi, mana nih, di port atau airport? Oh, di pelabuhan. Oke, kita cek jawabannya Mas Bram Malka ini D.
Nice ya, benar. Because of, let's call it quit for the night. Ya, call it quit ya, mandek ya. Bahasa Jawanya mandek, berhenti. So stop studying. Nice, jawabannya benar. Kita lanjut nomor 3. Good luck ya Miss Ulfan. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? C. Ayo yang lainnya. Yang lainnya. Mas Helmi, why did you answer C? Kenapa jawabannya C? Coba intuisi aja, Kev. Oh, istri. Oke, karena banyak yang belum jawab, kita listen once more, kita dengerin sekali lagi. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Apa jawabannya? Nggak ada yang jawab. Oh ada yang D, ada yang A. Oke, ada yang berubah. A. Oke, Miss. Oh, ada masuk ini. Masuk Beki. Jawabannya D, kenapa masuk Beki? Saya dengar tadi soalnya ada dosen profesional tuh, Chef. Oke, kita cek. I'm so sorry. Miss Lestari, kenapa jawabannya A? Karena kata womannya Cindy itu profesional gitu, Kak. Dia Ada punya profesional pengalaman gitu gitu-gitu. ya. Iya. Kita cek. Ada kata namanya too good to be true. Kalau di dalam assignment itu to be good, too good to be true. Terlalu indah untuk menjadi sebuah kenyataan. Maksudnya apa? If the exercise is too easy, then it's not the answer. Seandainya dia ngomong professional, terus kemudian di jawabannya ada kata professional. Believe me, don't answer it. Jangan jawab itu. Kenapa? Karena terlalu mudah. Sehingga kalau kita listen once more, Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. she has the graphics done professionally. Artinya apa? Professional dalam bahasa Inggris itu artinya bukan ahli. Professional means when you do something and it's paid is professional. Professional football players mean adalah orang yang bermain bola dan dapat bayaran. Even if you're bad, ya, walaupun teman-teman jelek mainnya, nggak ahli-ahli banget gitu, itu tetap profesional. Maka jawabannya apa kira-kira? Jawabannya yang tepat adalah yang tadi Mas Hilmi coba jawab. Someone else made the poster. Karena kan done professionally. Ya, she had the graphics done professionally. Grafiknya diselesaikan secara profesional, artinya oleh orang lain. Begitu, bukan dia punya skill profesional, bukan graphic desainnya seperti itu.
Nah, teman-teman, karena waktu kita nggak cukup, ya, nanti exercise-nya akan sesuai request-nya Miss Lestari, akan aku list, ya, terus kemudian nanti tak kirim link-nya. Teman-teman bisa kerjakan exercise-nya mana yang teman-teman suka mau dikerjakan. Nah, other than that, nanti teman-teman bisa practice lebih banyak dengan exercise itu. But if you don't have time now, nanti bisa dikerjakan lain waktu. Ya, I guess that's all for this evening. Nanti exercise-nya akan dilanjut di grup, tak kirimkan. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kelas kita sampai di meeting keempat. Besok kita akan ada kelas lagi ya di hari Kamis sesuai jadwal biasa. Kamis dan Jumat kita akan masih ada kelas. So we have 2 classes more in this ini ya di minggu ini. Thank you. Selamat beristirahat supaya teman-teman besok kembali bangun segar kembali dan kita akan ada kelas lagi besok. Terima kasih banyak. Kita tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye all.